Jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Ramadan ini momen la'allakum tattaqun, momen untuk agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, momen bagi kita untuk memupuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, dan ketakwaan adalah solusi dari segala permasalahan, dan ketakwaan adalah salah satu bentuk dari pembuka pintu-pintu rizki kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan bukakan, Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. La illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bidinihi wa jami'a sunanihi ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Ketika di Ramadan ini, khususnya di hari ini Ramadan, di Jum'ah 16 Ramadan 1447 Hijriah, dari mulai awal Ramadan langsung atau secara tidak langsung dunia Islam ini bergejolak. Wabil khusus Timur Tengah, nah, dan tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin, keadaan seperti ini menyita atau menghilangkan atau mungkin mengurangi konsentrasi ibadahnya di bulan suci Ramadan. Hiruk pikuknya permasalahan di benua sana, antara perang negara satu dengan negara yang lain, antara saling menghancurkan, bombardir, kirim rudal dan sebagainya, menjadi ramai di media sosial. Dan ketika diperhatikan, cukup banyak juga yang mengeluarkan pendapat-pendapat, ungkapan-ungkapan yang itu semua kita khawatirkan dapat merusak amalan ibadah saum kita di bulan suci Ramadan. Ketika kita menyadari Ramadan ini adalah sesuatu yang datang sebagai tamu mulia, bulan yang penuh keberkahan yang dimana jangan sampai tersia-siakan dari setiap detik waktu Ramadan ini bagi seluruh umat Islam, terkhusus bagi kaum muslimin, terkhusus bagi mukminin, dan terkhusus lagi orang-orang yang ingin sukses mencapai la'allakum tattaqun. Ini semua wasiat dari khatib pribadi
buat khatib, buat kita semuanya, di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allahu Jalla Jalaluh, ternyata rintangannya pun juga begitu banyak dan besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya setiap ucapan, bahwasanya setiap ungkapan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yulaffadhu lisan mim mar'i illa ma'ahu katibun raqibun atid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaknya sesuatu yang keluar dari lisan seorang manusia kecuali baginya adalah sang pencatat dari malaikat raqib dan atid. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa korelasinya dari semua itu bisa merusak amalan ibadah kita? Yang pertama, ucapan. Bahwasanya di antara bentuk amalan yang bisa merusak kualitas ibadah saum kita adalah ucapan. Bahkan dikatakan seseorang tidak akan mendapatkan bagian dari pahala Ramadannya kecuali lapar dan dahaga adalah orang yang senantiasa atau masih saja di bulan Ramadan mengucapkan kata-kata keji, mengucapkan kata-kata cabul, mengucapkan kata-kata yang di situ mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat bagaimana lisan sekarang mendapatkan transformasi melalui jempol-jempol kita di perangkat-perangkat smartphone kita, dan semua itu tertuliskan bagaikan cerminan dari lisan dibaca, dan itu sama saja kita mengucapkan lisan yang diaplikasikan dalam tulisan, dan itu mendapatkan catatan dari malaikat raqibun atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Ketika ucapan itu mengandung maksiat kepada Allah dengan caci maki, dengan ghibah, dengan menggunjing, dengan menuduh, menggelari saudara-saudara muslim yang lain dengan istilah-istilah yang di situ tidak layak ditancapkan untuk seorang muslim, apalagi bagi seorang mukmin. Cukup bagi kita semua mempertahankan bagaimana kualitas ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Jaga. Karena fitnah akhir zaman di antara bentuk wejangan, nasihat, arahan dari baginda Rasulullah SAW di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah seseorang terus kembali mendekatkan dirinya kepada Allahu Jalla Jalaluhu dari segala macam bentuk fitnah dunia, memantapkan ibadahnya, memantapkan dirinya dalam bentuk bermunajat kepada Allahu Jalla Jalaluhu, dan memperbanyak doa dan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allahu Jalla Jalaluhu agar kita semuanya diselamatkan dari segala fitnah ini. Dan sikap seorang muslim yang meyakini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allahu Jalla Jalaluhu dengan ikhtiar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Negara kita, lingkungan kita terbebas dari fitnah yang ada sebagaimana saudara kita di negeri sana. Dan ingat, akhir zaman ini semuanya samar. Antara yang hak dan yang batil itu sulit untuk kita bedakan. Antara yang benar dengan yang hoax sulit kita bedakan. Dan semua ini zaman syubhat, dan ketika syubhat itu menyerang kita, maka tinggalkanlah yang syubhat tersebut.
Cuman satu yang harus perlu kita yakini, saudara kita semua, bahwasanya dari zaman kenabian hingga zaman salafun saleh, sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, yang namanya Yahudi, yang namanya Majusi itu seperti anak dan bapak, dan mereka saling melengkapi dan saling menguatkan di dalam menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Kita tidak perlu sebut siapa negaranya atau apa negaranya atau siapa orangnya. Cukup kita belajar mendalami Islam ini, bagaimana tarikh Islam, bagaimana sejarah kaum muslimin dari awal kenabian dan perjuangan para salafus saleh, bagaimana mereka orang-orang Majusi, para penyembah api dari negeri Persia, dan orang-orang Yahudi, mereka saling berkolaborasi, mereka saling berkamuflase, mereka saling bersandiwara, mereka saling menyusun syariat untuk menghancurkan agama ini. Dan jangan sampai peristiwa perang di antara orang-orang Yahudi dan Majusi ini merusak amalan Ramadan kita, jemaah. Apapun itu bentuknya. Karena ada istilahnya tidak mendukung dan sebagainya. Tidak. Ketika ahlus sunnah wal jamaah melihat fenomena seperti ini, sikap ahlus sunnah wal jamaah adalah meminta kepada Allah kebenaran yang sesungguhnya, dan bersikap melindungi kaum muslimin, dan bersikap menjaga diri dan keluarganya untuk senantiasa terjaga dari fitnah. Dan ketika Islam dan kaum muslimin diperangi tanpa ada kepentingan dari negara atau teritorial belahan bagian manapun dari negara, ketika Islam dan kaum muslimin diperangi, bulan Ramadan ini berubah menjadi bagian perjuangan yang saum juga dilaksanakan, tapi jihad juga dilaksanakan, karena sebagian dari perjuangan kaum muslimin adalah di bulan suci Ramadan. Dikatakan Ramadan juga syahrul jihad. Tapi bagi kita semua, wabil khusus yang ada di masjid ini, ketika datang kepada kalian sebuah kabar berita dari orang-orang fasik, maka bertabayunlah. Bertabayunlah mencari kebenaran, dan tahan lisan kita, tahan jempol kita dari segala ungkapan-ungkapan atau komentar-komentar yang tidak perlu, dari segala sesuatu yang bisa menggerus habis amalan ibadah saum Ramadan kita. Ramadan sudah di sepertengahan jalan, jamaah. Sekarang sudah tanggal 16 Ramadan. Kurang lebih setengah lagi Ramadan ini akan berakhir. Prestasi kita sendiri juga dari awal Ramadan hingga pertengahan ini mungkin bisa jadi belum jelas. Banyak sholat kita yang masih dilalaikan, banyak saum-saum kita juga mungkin yang masih banyak kekurangannya, banyak sedekah kita yang mungkin juga masih termotivasi dengan ria, ya, banyak sholat tarawih kita yang tidak tenang karena merasa dikejar-kejar dengan waktu. Banyak baca Al-Quran kita yang mungkin Ramadan ini kita baru hanya selembar, dua lembar, baru 1 juz, 2 juz. Yang masih kurang baca Quran ini di bulan Ramadan ini bagi kita semua. Maksimalkan jamaah. Di setengah Ramadan ini masih ada kesempatan untuk kita memaksimalkan ibadah kita, dan jangan sampai semua itu menjadi sia-sia karena segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting bagi kita semua, dan mungkin bahkan bisa merusak amalan ibadah kita, dan yang lebih parah lagi, itu semua mendatangkan dosa bagi kita. Jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Ramadan ini momen la'allakum tattaqun, momen untuk agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, momen bagi kita untuk memupuk bekal kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, dan ketakwaan adalah solusi dari segala permasalahan, dan ketakwaan adalah salah satu bentuk dari pembuka pintu-pintu rizki kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan bukakan, Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketakwaan ini la'allakum tattaqun digembleng di bulan suci Ramadan. Dan jangan khawatir dengan segala isu-isu yang menakutkan. Akan ada krisis bahan bakar, krisis pangan, dengan segala macam konflik yang ada. Kita ditakut-takuti dengan hal seperti itu. Ingat, selama kita masih tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita tetap salat dan menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, karena kam min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Berapa banyak yang berjalan di atas muka bumi ini, kecuali semuanya Allah telah tetapkan rizkinya. Jangan takut, tetap kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha mencari rezeki yang terbaik. Insya Allah rezeki kita sudah ditetapkan, dan jangan khawatir dengan segala sesuatu yang belum terjadi, dan insya Allah tidak akan terjadi. Dan yang kedua, keberkahan itu dengan takwa, jamaah sekalian. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Laukana amanu wattaqau, laukana ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama." Andainya sebuah negeri, seandainya sebuah negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langitnya. Berkah, jamaah. Iman dan takwa. Iman dan takwa ini yang menjadikan berkah keimanan dan ketakwaan kita. Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah menuntun kita untuk mendapatkan keberkahan darinya. Sebuah negeri saja bisa diberkahi dengan iman dan takwa, apalagi kita manusia yang kecil, lemah. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang pongkah dengan merasa lebih tahu dari segalanya, dengan merasa lebih tahu dari masa depan, dan dengan merasa ingin bisa mengendalikan kehendak Allah, tapi kita tidak ingin beriman dan bertakwa kepadanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa min jami'i ummatihi alladhi yatamassakuna fi dinihi wa sunanihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ittaqullah rabbakum, ittaqullahu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhumul amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana,
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana fa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa riqaba auladina minan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza Palestin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ij'al baldana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur ya Razzaq ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al masjidana masjidar rasyid mamlu'atun minal musallina wal muttaqin. Allahumma ij'al masjidana masjidar rasyid muzdahimatun bil musallina minal muttaqina wal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atul Qur'an wa kull a'malina as-salihah birahmatika ya azizul qahhar ya azizul qahhar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min adzabika fid dunya wa min adzabika fil qubur wa min adzabika fin nar ya arhamar rahimin ya akraman akramin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal 'azim yaghfirikum wa lidzikrillahi akbar. Qumu ila salatikum.